dalam pertemuan kali ini, mata kuliah pengenalan pola akan membahas tentang data summarizing. Data summarizing ini merupakan istilah sederhana untuk simpulan yang singkat dari sebuah teori atau paragraf yang dalam hal ini berupa kasus tertentu. Data summarizing digunakan untuk menyatakan hasil akhir dalam bentuk ringkasan data, dan peringkasan data ini sangat penting dalam data mining. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan lebih banyak ringkasan data atau summarization dalam data mining? Transfer data jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia. Dan saat ini data yang tersedia di web jumlahnya sangat besar dan sebagian besar itu tidak terstruktur. Nah, di bidang corporate, karyawan mengerjakan sejumlah besar data yang berasal dari berbagai sumber seperti jejaring sosial media, cloud media storage, atau penyimpanan cloud, dan lain sebagainya. Namun terkadang hal ini dapat membuat kita kesulitan untuk membuat ringkasan data. Terkadang kita tidak mengharapkan volume data karena ketika mengambil data dari sumber relasional, kita tidak dapat memprediksi berapa banyak data yang akan disimpan dalam database. Akibatnya, data menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merangkum informasi. Selalu ambil data dalam bentuk kategori atau jenis tertentu terkait data apa yang diinginkan, atau bisa dikatakan kita perlu menggunakan filtrasi saat mengambil data. Meskipun demikian, teknik data summarization memberikan kualitas yang cukup baik untuk meringkas data. Menemukan pola dari data adalah tugas penting dalam data mining. Kumpulan pola dapat dianggap sebagai ringkasan data. Kesulitan utama dengan pola adalah bahwa kumpulan pola yang merangkum data dengan baik seringkali sangat besar. Nah, penemuan pola adalah subbidang penting dari data mining yang mencoba menemukan pola yang berkualitas tinggi dari suatu data. Ada teknik untuk menemukan berbagai jenis pola dari data dengan sangat efisien. Hanya saja menemukan pola secara efisien jarang menjadi tujuan akhir, tetapi pola ditemukan untuk beberapa tujuan. Salah satu kegunaan penting pola adalah untuk meringkas data, karena kumpulan pola bersama dengan nilai kualitas pola dapat dianggap sebagai ringkasan data. Selanjutnya, bagaimana meringkas data? Yang pertama, bagaimana kita mentransmisikan tampilan ke koleksi pola dengan menyederhanakan nilai kualitas pola. Secara khusus, memberikan algoritma yang efisien untuk secara optimal mendiskritkan nilai kualitas. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana diskritisasi dapat digunakan dalam hubungannya dengan pemangkasan pola yang berlebihan atau pruning of redundant patterns untuk menyederhanakan koleksi pola. Yang kedua, kita bisa mempertimbangkan trade-off antara pemahaman dan keakuratan koleksi pola dan nilai kualitasnya. Sebagai solusi yang mendukung analisis eksplorasi data, yaitu the pattern orderings, urutan pola mencantumkan pola sedemikian rupa sehingga setiap pola meningkatkan estimasi tentang keseluruhan koleksi pola sebanyak mungkin, sehubungan dengan fungsi kerugian dan metode estimasi yang diberikan. Yang ketiga, periksa bagaimana sifat struktural, terutama urutan parsial dari koleksi pola, dapat dieksploitasi untuk mendapatkan pengelompokan pola dan deskripsi yang lebih ringkas dari koleksi pola. Teknik yang sama juga dapat digunakan untuk menyederhanakan database transaksi. Yang keempat, generalisasi aturan asosiasi, change profile. Profil perubahan suatu pola menggambarkan bagaimana nilai kualitas pola harus diubah untuk mendapatkan nilai kualitas dari pola yang bersebelahan atau neighboring patterns. Profil perubahan dapat digunakan untuk membandingkan pola satu sama lain. Pola dapat dianggap serupa jika profil perubahannya juga serupa. Selanjutnya yang kelima, masalah penemuan pola terbalik atau inverse pattern discovery. Masalah membangun kumpulan data yang dapat mempengaruhi pola yang diberikan dan nilai kualitasnya. Lebih khusus lagi, kompleksitas komputasi dari penambangan item set yang seringkali terbalik. Selanjutnya, secara umum, metode yang dapat digunakan untuk peringkasan data yaitu
quality value simplification atau penyederhanaan nilai kualitas, penyederhanaan koleksi pola dasarkan pada penyederhanaan nilai kualitas pola, terutama penyederhanaan dengan diskritisasi. Yang kedua, pattern ordering atau urutan pola. Sulit untuk menemukan trade-off yang cocok antara keakuratan representasi dan ukurannya. Pola dapat disusun sedemikian rupa sehingga setiap prefiks pengurutan pola memberikan ringkasan yang baik dari keseluruhan koleksi. Selanjutnya, pattern chains and anti-chains, rantai pola dan anti-rantai. Hampir semua koleksi pola memiliki tatanan parsial yang mendasar, urutan parsial atas koleksi pola dengan mengelompokkan pola ke dalam pattern chains dan anti-chains. Selanjutnya, chains profile. Bagaimana pola dapat dikaitkan satu sama lain dengan membandingkan bagaimana nilai kualitas berubah sehubungan dengan lingkungan umum, yaitu dengan membandingkan profil perubahannya. Selanjutnya, inverse pattern discovery. Karena pola sering digunakan untuk meringkas data, wajar untuk menanyakan apakah kumpulan data asli dapat disimpulkan dari kumpulan pola. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh sederhana dalam melakukan peringkasan data di dalam Excel. Dalam tabel register ini terdapat 6 atribut, yaitu dalam kolom invoice date, customer, type, country, amount, dan status. Nah, dalam case ini kita bisa meringkas data menggunakan rumus Excel sederhana untuk menemukan total amount of invoice atau jumlah invoice, baik yang terbayar maupun yang akan datang. Dari data acak yang tersimpan di database, kita bisa menggunakan rumus Excel sederhana SUMIF dengan range, kriteria, dan SUMRANGE sebagai argumen untuk mendapatkan total amount of invoice yang telah terbayar, sehingga kita bisa menemukan ringkasan datanya. Sekian pembahasan kita mengenai data summarizing kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.